Jadi yang terkenal itu kalau misalnya di sosmed kita cari kerja kan yang muncul broker nih bayar 5 mang atau 10 mang gitu kan. Terus mereka baru dapat kerjaan. Sebenarnya kalau misalnya nyarinya di Facebook group yang emang staff TSK sendiri itu udah pasti nol. Ada mungkin 1-2 influencer itu yang sempat FYP mungkin kayak Gijin Koko itu Visa Sultan. Itu mungkin misleading banget sih. Toktegino ada banyak bidang gitu ya. Sebenarnya kalau pindah dari satu bidang ke bidang lain itu apakah segampang itu? Jadi hari ini Mas Chandra mau membahas lebih lanjut, mau sharing lebih lanjut lagi soal Toktegino. Makasih Mas sudah bertahan dengan saya hari ini. Siap. Oke. Kita sudah bahas soal hak dan kewajiban pemegang visa Toktegino ya. Dan di akhir sempat kita ngobrol dikit nih tentang pindah kerja dan lain-lain gitu. Nah, kali ini mau bahas lebih dalam gitu. Sebenarnya kan kita tahu kalau Toktegino ada banyak bidang gitu ya. Sebenarnya kalau pindah dari satu bidang ke bidang lain itu apakah segampang itu ataukah sulit banget? Karena kan kita tahu ada sertifikasi tadi ya. Gitu. Kalau dari Mas sendiri taunya gimana ya? Yang penting sih secara sertifikasi bidang yang dituju itu udah dimiliki, itu paling utama sih. Terus bahasa Jepang udah pasti. Lalu kalau secara prosedurnya sendiri sih sama sih, mensetsu atau misalnya mendan dulu Nihongo check itu satu, lalu mensetsu keterima baru di situ mulai persiapan pengurusan dokumen keimigrasian. Lalu nanti mungkin ada spend sekitar 1-3 bulan lah di pengajuan visa baru udah bisa mulai kerja di situ. Oke, tapi untuk semisal nih dari peternakan kepengen ke kaigo, keperawatan gitu kan. Nah, keperawatan sendiri kan tadi ya kalau sudah punya sertifikat sih oke. Tapi sebenarnya kalau mempersiapkan dapat sertifikasi itu sendiri kan juga butuh waktu ya Mas ya. Jadi kira-kira mulai dari belajar soal keperawatan sampai benar-benar pindah ke perusahaan baru gitu. Kira-kira butuh waktu berapa lama gitu Mas? Ada pengalaman nggak ngurus-ngurus atau gimana sebelumnya? Kalau itu sih tergantung dari momentum ujian aja sih. Kalau misalnya di bulan ini ada ujian, dia udah siap bisa ikut langsung lulus mungkin sebulan, atau kalau di Jepang sih kayak butuh waktu sih buat penerbitan sertifikatnya sih. Kalau di Indonesia kan misalnya hari ini ujian langsung tahu hari ini lulus, mungkin 1 atau 2 hari udah turun sertifikatnya gitu sih. Oke, kalau misalnya gua bilang tadi kan berarti kan paling cepet 1 bulan gitu ya. Tapi emang ada kasus yang sebulan langsung dapat pindah gitu, bisa? Ada aja. Oh ada ya. Kalau misalnya dapat slotnya di bulan itu juga ya bisa langsung. Cuma tetap harus secara prosedur keimigrasian juga. Oke. Kasus yang paling banyak teman-teman yang visa TG di sini pindah ya ke bidang apa gitu, yang paling rame sebenarnya kalau teman-teman kesini pakai apa sih? Paling rame itu rata-rata datang pakai kaigo atau peternakan pertanian dan juga pengolahan makanan. Tapi kalau misalnya di Jepangnya sendiri paling ramai itu pengolahan makanan. Pengolahan makanan. Jadi kerjanya di pabrik gitu Pabrik ya. makanan. Pabrik makanan. Oke. Kemudian kalau ini juga banyak mungkin di media-media sosial soal pindah kerja di Jepang visa TG. Mandiri versus TSK. Nah, gitu. Sebenarnya ada benefit atau apa sih kalau misalnya kita pindah pakai misalnya lewat TSK gitu dibandingkan mandiri sih? Kalau TSK udah pasti yang ngurusin juga kan dari perusahaan lain, bukan dari perusahaan yang sama kan. Jadi emang kalau secara sistem keimigrasian Toktegino sendiri dia mengizinkan itu 2. Yang satu itu Jisasien, yang mana perusahaan itu mereka punya divisi Sien-nya sendiri. Yang satu lagi melalui TSK kalau misalnya perusahaan itu belum punya divisi Sien-nya sendiri. Nah, kalau misalnya secara biaya pun nggak ada, dua-duanya sama-sama 0, kecuali kalau misalnya teman-teman ngambil jobnya ini dari broker atau misalnya dari LPK yang jualan job di Facebook atau di TikTok gitu kan.
Intinya sih gratis sih kalau job di Jepang itu nggak boleh dikenakan biaya ke pelamar. Oh, ini menarik karena gue ngelihat banyak video-video TikTok gitu bilang kalau kita ngelamar kerja via TSK nanti bakal ditarik yang namanya Shokai-ken atau biaya memperkenalkan job itu. Tadi Mas bilang sebenarnya nggak ada hal seperti itu. Iya. Oh, oke. Jadi informasinya itu dipelintir sedemikian rupa sehingga kayak semacam TSK ngambil duit dari anak-anak TG gitu ya. Betul. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau misal pun gue pegang TG, gue di perusahaan A, tapi gue pengen nyari kerja nih yang lain gitu, nggak cocok atau gimana, sebenarnya gue ngontak teman-teman TSK pun juga bakal disupport dan itu pun nggak ada biaya sama sekali gitu kan ya. Iya. Oh, oke. Enak ini. Betul. Gitu. Informasi yang hanya ada di Backstreet Japan. Oke. Oke, terus kalau soal negosiasi kontrak itu gimana ya Mas ya? Maksudnya kan sama kalau misalnya gue pindah kerja dengan visa Gijinkoku pun soal negosiasi gaji gue menyerahkan ke rekruter. Kalau misalnya gue lewat rekruter itu pun gue juga nggak ditarik apa-apaan gitu kan. Nah kalau dari kalau kasus TG gitu gimana ini? Apakah nanti teman-teman TSK yang bakal menegosiasikan kontrak ataukah sebenarnya langsung? Sejauh ini sih belum pernah ada kasus nego kontrak sih. Oh, Jadi take it or leave it kalau misalnya di TG rata-rata. Karena kan ya skill yang dibutuhkan pun kan emang basic kan. Jadi nggak ada nilai tawar untuk nego gaji gitu. Kecuali misalnya dia dari Kaigo nih ke Kaigo Fukushiki kan, dari TG Kaigo dia udah punya sertifikasi Kaigo Fukushiki, itu mungkin ada tunjangan-tunjangannya tuh bisa dinegoin kayak gitu. Tapi kalau misalnya TG Talk aja sih rata-rata belum ada sih sejauh ini saya kerja di TSK. oh gitu ya. Oh jadi memang kita nggak punya apa ya, maksudnya level Nilai tawar. bargain gitu ya, nggak bisa. Oh oke. Kalau oke, menarik karena gua pikir kalau semisal teman-teman TG merasa nggak cocok dengan tempatnya sekarang, dia pindah itu memang karena gajinya bakal naik gitu. Tapi kalau yang selama ini di lapangan gitu, yang Mas lihat itu sebenarnya teman-teman pindah entah pindah bidang atau pindah perusahaan itu alasannya kenapa sih Mas? Paling banyak sih gaji sih. Gaji sama benefit dan juga misalnya di perusahaan yang lama ada boryoku atau kekerasan. Itu sih 3 hal itu paling banyak di lapangan. Mau bahas satu persatu. Jadi tadi yang pertama soal gaji. Kalau semisal nih gaji gua di perusahaan A di bidang Kaigo, anggaplah kotor 250.000 lah, gua nggak tahu gitu. Tapi gua kepengen lihat rumput sebelah lebih hijau semisal di bidang pengolahan makanan gitu, 270.000. Nah itu gua bisa menemukan info 270.000 itu dari mana emang? Paling banyak itu kalau orang Indonesia atau Myanmar dan Vietnam nyari di Facebook. Oh gitu. Nggak ada memang kayak semacam forum atau grup dengan teman-teman TSK nanti. Jadi TSK dengan teman-teman TG nanti saling sharing. Ini nih ada apa gitu kayak gitu. Kebetulan itu di Facebook ada grupnya sendiri. Jadi emang di situ khusus TSK aja yang posting. Jadi 100% free di situ. Oh oke, enak ya berarti ya. Oke. Dan itu apakah nanti teman-teman dari TSK ngelihat dulu ini orangnya gimana? Karena tadi kan bilang kalau cuma sebulan terus tiba-tiba minta kerja kan, pindah kerja kan sesuatu gitu ya. Jadi nanti berarti gambaran gue adalah teman-teman TSK bakal menyaring dulu ya, ngelihat apakah cocok atau enggak gitu, baru kemudian kita proceed selanjutnya. Apakah seperti itu? Kalau dulu mungkin belum ada media atau wadahnya buat teman-teman TSK ya. Cuma kalau sekarang kita udah saling terkoneksi. Jadi pada saat kita dapet kandidat A nih, kita tanya dulu TSK kamu siapa yang sekarang. Kalau misalnya ini sama-sama kenal kan bisa kita tanya anaknya gimana. Apa benar yang dibilang misalnya alasannya di situ ada kekerasan gitu. Kita tanya dulu, kita pastiin dulu kan kuning. Takutnya emang anaknya aja yang bermasalah gitu. Jadi dari situ juga ada wadah buat saling komunikasi sih. Jadi emang semua TSK pun saling terkoneksi kalau sekarang. Oh gitu. Jadi
saling tahu apa ya, teman-teman TG yang dinaungi yang Iya. itu seperti apa Betul. gitu ya. Oke, itu pertanyaan kedua adalah soal pembimbingan gitu. Karena tadi kan setelah kita ada tawaran nih kerjaan gitu. Dan memang kita rasa ada kandidat yang cocok gitu kan. Nah, setelah itu proses semisal mensetsu, interview, kemudian sampai apa ya, pendampingan yang seperti apa yang dilakukan sama teman-teman TSK ke teman-teman TG gitu sih. Kalau dari TSK sendiri ke pekerja TG yang paling utama sih pendampingan mensetsu, karena kita masuk di situ kadang ada mungkin Nihongo yang kurang bisa tersampaikan, di situ kita masuk sebagai suyaku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika misalnya di pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian, di situ juga kita support dokumen-dokumen apa aja yang harus dipersiapkan. Kayak misalnya mereka mau MCU nih, medical check up, tapi nggak bisa ngomongnya ke uketsuke-nya. Nah, di situ juga kita bantu. Terus kayak minta kazenoze di Syakuso itu kita bisa bantu juga. Kalau misalnya nggak bisa datang pun by telepon kita bantu gitu. Dan itu free. Wow, oke. Jadi ini sekali lagi informasi, teman-teman TSK memberikan pendampingan untuk tadi menawarkan misalnya ada pekerjaan, mensetsu, bahkan sampai translation, ada yang nggak mengerti dan sebagainya, dan itu semuanya free gitu ya, Mas ya. Oke, thank you. Kemudian tadi Mas sempat menyebut soal kekerasan nih gitu. Kekerasan itu maksudnya kekerasan yang dialami teman-teman TG ketika bekerja di suatu perusahaan gitu kan ya. Betul. Dan itu dilakukan entah oleh kolega sama teman kantor, teman kerja, atau mungkin ada nggak sih kasus yang parah misalnya di abuse gitu sama bosnya yang orang lokal gitu, ada nggak sih? Ada sih. Ada ya. Cuma lebih ke atasan atau misalnya senpai sih. Saya tuh kemarin sempat baca di Facebook ada yang laporan di forumnya orang Indonesia. Jadi mungkin dari si Jepangnya nganggapnya bercanda, tapi kalau menurut saya sih itu masuk di crime sih, karena nembakin nail gun gitu ke betis. Tapi karena yang bersangkutan itu lagi kerja dan fokus, jadi dia nggak sadar, tapi temannya ngasih tahu itu kaki berdarah kayak gitu kan. Itu sih paling. Itu ranahnya sampai ke urusan hukum sudahan gitu atau gimana? Itu saya kelanjutannya nggak baca, cuma seharusnya sih itu masuk ranah hukum sih, karena udah crime sih masuknya. Dan itu kalau semisal teman-teman TG mengalami hal itu, kemudian nggak tahu nih mau gimana, harus gimana lapor, nah itu bilang sodan atau konsultasi ke teman-teman TSK pun seharusnya juga oke gitu. Kalau TG mungkin ke TSK, kalau magang ke Kumiai-nya. Kumiai. Jadi nanti kita sambungkan ke badan pengawasnya, ada kan di situ. Oke. Siap. Terus kemudian soal ganti visa gitu. Yang tapi masih sama yang TG, kemudian ada TG1, TG2 gitu ya. Cuman mau konfirmasi dikit aja. Kalau misalnya kita pindah ke bidang yang berbeda, itu visanya tetap TG aja gitu, nggak ada perubahan. Oke. Apakah perlu untuk melakukan laporan ke ke imigrasi semisal sudah ganti bidang atau semisal ganti perusahaan, itu apakah harus tetap melakukan lapor diri atau enggak sih, Mas? Itu sudah terwakilkan dengan pengajuan yang dilakukan oleh TSK selanjutnya sih. Oke. Jadi sudah tadi ya dari TSK memberikan support, pendampingan dari memberikan lapangan informasi kerjaan, kemudian pendampingan lain-lain, ditambahkan tadi juga ngelaporan kalau anak TG-nya pindah perusahaan atau pindah bidang gitu ya. Dan si anak juga harus mau bekerja sama dengan TSK yang akan ditinggalkan dan perusahaan yang akan ditinggalkan, karena di situ juga ada prosedur berhenti kerjanya juga kan. Oke. Prosedur berhenti kerja. Kayak pembuatan Taishoku Shomeiso segala macam itu kan perlu kerjasama dari yang bersangkutan. Jadi nggak bisa kita wagamama karena kita mau pindah bodo amat, itu nggak bisa itu kayak gitu. Oke. Intinya memang ada proses dan memang harus menjalani, tapi tetap
dari TSK mensupport, mendampingi Iya. begitu ya. Oke, siap. Intinya sih pindahnya dengan akhlak gitu kan. Pindahnya dengan akhlak. Kalau pindah pindah tanpa akhlak gimana emang Mas? Ya udah wagamama jadinya sama-sama susah semua, yang di TSK baru susah, TSK lama susah gitu kan. Kaisa juga susah. Oh gitu. Emang ada kasus yang sampai akhirnya jadi pindah tuh enggak tuh kalau seperti itu? Wah, itu kalau di tetangga kayaknya ada deh itu deh. Jadi sulit sendiri semua. Oh gitu ya. Oke. Jadi minta ke teman-teman TG cuma untuk care sama dirinya sendiri karena teman-teman Betul. TSK juga bakal support gitu kan intinya ya. Oke. Mas, tadi kan kita sudah klarifikasi soal kalau sebenarnya teman-teman TG itu nggak narik biaya dari teman-teman TSK nggak narik duit dari teman-teman TG gitu kan ya. Nah tapi kan gue banyak lihat nih di TikTok, dia udah nyari kerja mandiri aja. Nah emang kenapa sih kok akhirnya juga banyak muncul pemikiran-pemikiran kayak gitu? Itu awalnya gimana Mas, tahu nggak sih sebenarnya? Sebenarnya mandiri yang dimaksud ini kalau kayak di TikTok itu yang rame itu lebih ke arah broker. Jadi yang terkenal itu kalau misalnya di sosmed kita cari kerja kan yang muncul broker nih, bayar 5 mang atau 10 mang gitu kan. Terus mereka baru dapat kerjaan. Sebenarnya kalau misalnya nyarinya di Facebook group yang emang staff TSK sendiri, itu udah pasti nol, kok nggak bakal ada ditarik biaya kayak gitu. Tapi kalau misalnya masalah dia pindah kerja ada jisasien atau misalnya di perusahaan langsung tanpa TSK ataupun melalui TSK, itu nggak ada perbedaan sih, sama aja sih. Karena sama-sama secara pindahnya gratis, nggak ditarik biaya. Oke, jadi sebenarnya yang di rame-rame itu justru mereka-mereka yang apa ya bilangnya, mungkin cari kesempatan gitu. Buat teman-teman TG yang mungkin belum paham secara penuh, secara full gitu, kalau sebenarnya teman-teman TSK gitu juga support gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang mandiri itu ada benefitnya. Apakah itu benar menurut Mas? Ya rata-rata kalau mandiri pun saya pernah dengar dari teman itu nggak ada staf Indonesianya di situ. Jadi ketika ada permasalahan malah bingung menyampaikannya kan, karena kan secara Nihongo pun mungkin pas-pasan gitu kan. Jadi ya better sih kalau kata saya, mending cari jobnya itu di TSK yang ada orang Indonesianya daripada mandiri di perusahaan langsung jisasien nggak ada TSK-nya. Itu kan agak susah juga ntar kalau misalnya kenapa-napa, kan gak ada yang tahu kalau misalnya kita sakit atau gimana kan, atau misalnya tiba-tiba punya penyakit paru-paru harus potong paru-paru kan, ya kita kan gak ada yang tahu kan. Oke. Jadi ini informasi buat teman-teman TG. Memang kalau dari yang gue denger hari ini lebih baik kalau misalnya mau pindah kerja via TSK gitu, sekali lagi karena lebih memang disupport dan gak ada biaya Mas ya, sekali lagi ya konfirmasi. Oke, thank you. Nah kemudian tadi di awal tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih soal akhir-akhir ini rame juga di sosmed tentang teman-teman yang punya visa TG pindah jadi visa Gijinkoku atau engineer, kemudian international work gitulah ya. Sebenarnya munculnya trending seperti itu awalnya kenapa gitu Mas, tahu nggak sih? Ataukah ada desas-desus apa gitu? Ya yang pasti itu ada mungkin 1-2 influencer itu yang sempat FYP, mungkin kayak Gijinkoku itu visa sultan. Jadi ya nggak tahu dari mana awalnya, itu mungkin misleading banget sih, karena secara benefit finansial pun jauh lebih gede TG sebenarnya. Karena kalau misalnya emang mungkin secara angka kotornya brutonya gaji gede di Gijinkoku misalnya nih, tapi kan Gijinkoku apa-apa ngurus sendiri kan, kayak buka Apato segala macam. Dan secara cash Gijinkoku dapat fasilitas seperti apa ataupun itu lebih sedikit dibandingkan teman-teman yang pakai visa Gijinkoku tanpa fasilitas apapun dari perusahaan. Di situ sih. Jadi misleading yang pertama. Terus yang kedua, di TG sendiri menurut saya kalau misalnya dari perusahaan mau memberi jenjang karir kayak misalnya TG 2, itu secara jangka panjang menurut saya sih jauh lebih bagus daripada Gijin sih. Karena benefitnya banyak banget.
Boleh dijelaskan nggak lebih detail? Kira-kira benefit kayak gimana sih yang dimaksud gitu? Kalau misalnya si teman-teman TG ini dapat di awal masuk TG 1 nih, cuma gaji tok aja, nggak ada bonus segala macam. Ya sebenarnya gaji tok pun saya ngerasain sama. Saya cuma dapat gaji tok gitu kan. Tunjangan rumah nggak ada, bonus nggak ada. Jadi ya sama aja untuk di awal. Dan tadi juga teman-teman pada saat masuk TG 2 itu secara apa sih namanya? Yakushoku THT pun dapat kan, tunjangan jabatan dapat karena dia harus nge-kanri kan, ada pekerjaan kanrinya yang pertama. Terus tunjangan-tunjangan lain pun seperti tunjangan keluarga, tunjangan rumah pun mungkin dari perusahaan juga bakal ada, terus bonus pun ada. Dan kebanyakan pun kan TG1 dapat apa tuh nih? Ya udah, jadi sono mama aja dapat tunjangan apa fasilitas. Oh gitu. Apato, Jadi kan. tadi tunjangan apa atau kalau memang dari awal dapat meskipun dia pindah Nggak bakal ke ditarik. nggak akan ditarik. Oh oke. Dan kalau teman-teman boleh share info apartemen bahkan ketika di daerah terpencil di Jepang pun itu at least mungkin ukuran 1K yang kamar tidur sama kitchen kecil gitu sama tempat mandi itu at least sekitar 3 juta rupiah, 3 mang, 4 mang itu ada nggak Mas? Kalau pelosok sih saya dulu cuma dapat potongan 8.000 sih. 8.000. 8.000 dari gaji potongannya 8.000 doang. Oh, dari gaji. Dan itu memang harganya sekian atau itu pun disupport sama perusahaan? Itu subsidi dari perusahaan. Oke, subsidi perusahaan. Karena gue pernah tinggal di desa dulu. Itu untuk ukuran 1 LDK sekitar 6 jutaan kalau dirupiahkan gitu. Jadi kalau di Jepang memang biaya tempat tinggal itu makan banyak gitu kan ya, betul ya. Jadi ketika teman tadi yang Mas bilang udah dapat fasilitas tempat tinggal itu benar-benar support sekali gitu kan ya. Oke, kemudian terakhir sih Mas, mau tanya soal karir TG. Ada nggak sih advice dari Mas kalau misal mau karirnya di TG itu terus naik, mau sukses gitu, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diimprove sama teman-teman TG gitu? Yang pertama sih pasti Nihongo ya, karena kan gimana pun kita kerja di Jepang nih. Kalau misalnya kita secara Nihongo udah oke, tinggal ditingkatin lagi skill komunikasi. Jadi ya di dunia kerja manapun, mau di negara manapun, komunikasi itu penting. Karena kalau misalnya kita cuma bisa Nihongo misalnya N1 nih, tapi skill komunikasi ke lingkungan kita jelek, ya kita nggak bakal ada peningkatan karir. Itu sih paling. Terus juga mungkin skill manajemen, karena kalau mau TG2 secara karir itu butuh skill manajemen juga, entah itu kita mulai mengatur shift orang lain atau misalnya dapat tugas dari atasan untuk nge-country sesuatu, itu penting sih. 3 hal itu sih menurut saya sih. Oke. Jadi tadi Nihongo, communication skill, dan management skill gitu ya. Oke. Makasih Mas Chandra sudah datang di podcast kali ini. Buat teman-teman yang mau tanya langsung ke Mas Chandra atau mau komen apapun, nanti langsung aja tulis di kolom komen. Kita nanti bertemu dengan banyak lain-lain narasumber di episode Backstreet Japan selanjutnya. Bye-bye.